بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah khotib pada kesempatan yang berbahagia ini berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang. Hadirin sedang Jumat rahmatullah, mengawali khutbah kali ini yang bertemakan menyambut bulan suci Ramadan. Barangkali di antara kita ada yang kelupaan karena sibuk atau fokus dengan wabah yang sekarang sedang merebak mengikuti COVID. Maka Rasul ingin mengajak kita semua merenungi keagungan dan keutamaan bulan suci Ramadan tersebut dengan sebuah ilustrasi pertanyaan. Bagaimanakah perasaan kita jika suatu ketika kita diberitahu bahwa saja kita akan dikunjungi oleh seorang raja, oleh seorang presiden? Tamunya itu adalah seorang presiden. Kedatangannya saja ke rumah kita sudah merupakan suatu penghormatan dan kemuliaan bagi kita. Apalagi jika kita tahu ternyata kedatangannya justru memberi kita berbagai penghargaan, berbagai hadiah dan oleh-oleh yang amat bernilai dan berkesan sepanjang hayat. Bagaimanakah perasaan kita? Apakah kita akan biasa-biasa saja, cuek, acuh tak acuh menerima berita itu, ataukah kita akan mempersiapkan kedatangan tamu mulia itu dengan berbagai persiapan, baik secara fisik maupun mental, mempersiapkan berbagai perencanaan dari mulai penyambutan, penerimaan, akomodasi, dan bahkan hingga berbagai permohonan dan harapan yang ingin kita sampaikan kepada sang raja tersebut, hingga mempersiapkan acara persiapan perpisahan dan pelepasan yang amat berkesan saat kepulangannya nanti. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tamu yang kita ilustrasikan adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Adakah yang lebih kita cintai dalam hidup di dunia ini kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kalau mendaki dan umur kita masih panjang, sebentar lagi tamu mulia ini akan datang kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa ahlan jaa syahrus siyam bil barakati fa akrim bihi min da'ilil huwalati." Yang artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datang padanya. Telah datang bulan puasa, membawa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang. Kemudian dalam riwayat lain oleh Imam Ahmad An-Nasai dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun kataballahu 'alaikum siyamuhu fi tuftahul abwabal jinan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatul khairum min alfi syahrin man hurima khairuha faqad khuri." Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah telah mewajibkan atas kalian saum padanya. Di dalamnya dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga dan dikunci rapat-rapat pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika demikian keutamaan bulan Ramadan, maka marilah kita sambut bulan suci Ramadan sebaik mungkin dengan beberapa adaban dan persiapan. Di antaranya, yang pertama, memohon doa kepada Allah agar diberi umur panjang dan kesehatan jasmani dan rohani hingga dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika kita telah memasuki bulan Rajab dan Sya'ban, Rasulullah mengajarkan kita dengan doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Tabrani. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagaimana Nabi juga berkata dan berdoa dengan sebuah doa yang masyhur, Allah melihat datangnya hilal Ramadan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Rasulullah SAW apabila melihat hilal, beliau mengucapkan doa, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, tampakkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan Islam, serta mendapat taufik untuk menjalankan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Kemudian yang kedua, merupakan adab dan persiapan kita menyambut Ramadan,
Dengan menyambut Ramadan, kita bersuka-cita dan gembira dengan kedatangannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, artinya wallahu a'lam bishawab. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bagaimana kita tidak bersukaria dan bergembira dengan datangnya Ramadan? Bukankah dia bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, penuh pengampunan dan pahala yang dilipat gandakan? Hadirin sidang dimaklumi Allah. Yang ketiga, yaitu menyiapkan diri untuk dengan cara membuat perencanaan sejak awal untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan suci Ramadan. Sudahkah kita mengevaluasi hasil amal Ramadan kita pada tahun yang lalu? Barangkali masih ada yang belum dibayar, belum dipotong puasanya. Saudara kita kah, istri kita kah, ibu kita kah, karena mereka perempuan tidak selamanya perempuan itu full dalam satu bulan berpuasa. Ada masa-masa haid, ada waktu sekarang untuk memberi pangan mereka. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, itu semua dilakukan sebagai perbandingan bagi perencanaan dan perbaikannya di tahun ini. Berapa juz bacaan Al-Quran, berapa malam salat tarawih tertinggal, berapa kali tempat sholat qiyamul lail, berapa banyak sedekah yang kita infakkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak mempersiapkan rencana dan memperhitungkan berbagai resiko, maka suatu saat kelak ia akan menyesal. Dan yang keempat, yaitu mempersiapkan menyambut Ramadan dengan mengulang kaji ilmu dan hukum terkait puasa dan zakat fitrah. Karena sesungguhnya tidak sah amalan seseorang tanpa ia melaksanakan amalan tersebut dengan ilmu syarat dan hukum tertentu. Syarat dan hukum tertentu tidak dapat kita ketahui tanpa kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Ramadan mestinya juga mencerminkan bulan persatuan umat Islam, karena ia adalah bulan yang penuh dengan syiar-syiar keislaman. Sungguh miris dan ironis ketika kita justru melihat sebagian orang-orang menjadikan bulan Ramadan sebagai ajang munculnya perselisihan umat yang berakibat kepada konflik-konflik sosial dengan umat. Mulai dari perdebatan metode penentuan awal Ramadan dan Syawal dan Ramadan Komisal, jumlah rakaat sholat tarawih, penyaluran zakat fitrah dengan nilai wakaf dan lain sebagainya. Ditambah lagi pada kesempatan atau di tahun ini kita dihadapkan pada
wabah yang sedang datang. Pemerintah mengadakan upaya dan ikhtiar agar masyarakatnya sehat, jauh daripada corona. Ada kaitannya dengan kita dalam pelaksanaan ritual ibadah di bulan suci Ramadan. Pemerintah mengajak tidak ada kumpulan-kumpulan. Pemerintah mengajak ikhtiar supaya jauh, supaya terputus mata rantai wabah corona dengan tidak berkumpul. Sedangkan pada sholat tarawih kita berkumpul, sholat Idul Fitri juga kita berkumpul. Diusahakan karena di sini kita bukan daerah pandemi. Kalau di kota-kota besar barangkali sudah ada yang dilaksanakan, yaitu tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi dengan sholat zuhur. Ini adalah pemerintah yang perlu kita dukung agar kita semua sehat dari wabah corona ini. Persoalan ini biasanya muncul akibat kurang wawasan keilmuan atau asik terhadap suatu pendapat yang terkadang justru menyalahi pendapat Islam. Padahal sesungguhnya agama Islam telah memiliki mekanisme yang sangat baik guna menghindari terjadinya perselisihan dalam hal serupa ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya wallahu a'lam. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin sudah rahimahumullah. Ayat ini mengandung dua makna utama. Pertama, adanya kewajiban untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Yang kedua, perintah agar kembali kepada sumber-sumber hukum Islam jika terjadi perselisihan dan berbagai permasalahan. Adapun tafsir dari kata ulil amri sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran, dapat disimpulkan pada tiga pendapat. Pertama, para pemimpin atau umarah. Kedua, para ulama dan ahli fikih. Dan ketiga, para sahabat Rasul, atau lebih khusus ada yang menyatakan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Atas dasar ini, sebagai umat Islam, pada hakikatnya kita dituntut untuk taat kepada pemimpin, khususnya dalam persoalan khilafiyah seperti ini. Sebab kaidah usul menegaskan hukmul qadi yarfa'ul khilaf, artinya putusan dari hakim ataupun penguasa dapat menghilangkan perselisihan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, demikian beberapa hal yang dapat kita persiapkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan
marilah kita sambut bulan suci ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental, membuat perencanaan amalan ibadah demi mencapai target kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga mata rantai penyebaran COVID-19 atau Corona terus sudah hilang sebelum bulan Ramadan tiba. Ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah umur kami ya Allah hingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur